Saya Arfan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler dulu. Kardio artinya jantung, sedangkan vaskuler artinya darah atau pembuluh darah. Jadi, sistem kardiovaskuler adalah sistem yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, kelompok saya akan menjelaskan tentang darah, yaitu komponen darah. Darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel dan fragmen sel yang dikelilingi oleh cairan ekstraseluler matriks. Yang dimaksud dengan sel di sini adalah sel darah merah dan sel darah putih. Itu adalah komponen sel dari darah. Dan yang dimaksud fragmen sel adalah keping darah atau trombosit. Saya Ria akan melanjutkan. Jadi, mengapa keping darah dapat disebut sebagai fragmen sel? Jawabannya, karena keping darah adalah pecahan yang besar yang bernama megakariosit. Jadi, di dalam tubuh manusia itu sebenarnya terdapat megakariosit yang nantinya akan terpecah belah menjadi 2000 sampai 3000 pecahan atau fragmen. Dan dalam setiap fragmen itu bisa disebut sebagai trombosit atau keping darah. Itulah sebabnya keping darah dapat disebut sebagai fragmen sel. Nah, sedangkan sel dan fragmen sel yang sudah kita bahas sebelumnya dan yang ada di dalam darah kita itu disebut sebagai formed elements dari darah. Saya Dia Amanah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ria. Extracellular matrix, dari namanya kita bisa lihat terdiri dari kata ekstra dan seluler. Ekstra artinya adalah di luar dan seluler maksudnya sel. Berarti extracellular matrix artinya adalah komponen cair yang berada di luar sel manusia. Di dalam darah ada sel darah merah, sel darah putih, dan juga ada fragmen sel, yaitu trombosit. Berarti extracellular matrix di dalam darah akan mengelilingi ketiga komponen tersebut. Extracellular matrix yang menyusun darah kita sebut sebagai plasma darah. Nama saya Suci Prihati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari plasma darah. Plasma darah itu cair. Dia tersusun dari 91,5% air dan 8,5% bahan terlarut. Bahan terlarutnya kebanyakan merupakan protein. Kebanyakan dari protein ini diproduksi oleh sel-sel hati yaitu hepatosit. Contoh dari proteinnya ialah albumin yang menyusun 54% protein yang ada di dalam plasma darah. Salah satu fungsi albumin adalah untuk meregulasi atau untuk mengatur pH atau disebut juga derajat keasaman darah. Lalu ada juga protein globulin. Globulin itu ada beberapa jenis yaitu alfa, beta, dan gamma globulin. Gamma globulin bisa kita sebut sebagai antibodi atau imunoglobulin yang akan melawan antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Satu contoh lagi dari protein yang ada di dalam plasma darah ialah fibrinogen yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Saya Eva, saya akan melanjutkan. Oke, selanjutnya Bani Pendes pernah kepikiran gak setelah kita ambil darah di lab gitu, darah kita itu diapain sih sama labnya? Satu hal yang bisa saja dilakukan adalah darah kita dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Lalu tabung tersebut akan ditaruh di dalam alat yang namanya sentrifuge. Sentrifuge itu kan mirip dengan kata sentrifugal. Dan kalau kita ingat dalam pelajaran fisika gaya sentrifugal, ingat nggak? Gaya sentrifugal kan gaya yang berhubungan dengan benda yang sedang berputar-putar. Berarti alat sentrifugal itu bertugas untuk memutar-mutar tabung yang berisi darah kita tadi. Perputaran ini
akan menyebabkan komponen darah kita yang padat untuk berpindah ke dasar tabung, dan komponen darah kita yang tidak padat akan berpindah ke arah sebaliknya. Pada akhirnya, kita akan lihat bahwa komponen yang menyusun lapisan atas dari darah adalah plasma darah. Karena plasma darah itu merupakan komponen yang paling tidak padat, lalu paruhan bawah dari darah akan tersusun dari formed element, yaitu sel dan fragmen sel. Oke, saya Adinda Salsabila akan melanjutkan varianti. Dari sini kita bisa lihat bahwa plasma darah itu menyusun 55% dari komponen darah. Lalu formed elements menyusun 45% komponen darah. Formed elements tadi kan tersusun dari sel darah merah, sel darah putih, dan sel keping darah. Sel darah merah adalah yang paling padat, berarti posisi dia paling bawah. Sel darah merah menyusun 99% dari formed elements, dan seperti kamu lihat, warna dari sel darah merah itu memang merah, bahkan nama ilmunya erythroid. Erythroid itu artinya merah dan kite artinya sel, yang berarti sel merah. Selanjutnya, 1% dari formed elements itu tersusun dari keping darah dan sel darah putih. Oleh karena itu, sel darah putih dan keping darah hanya ia berupa sebuah lapisan yang sangat tipis. Mereka letaknya di atas sel darah merah karena mereka tidak sepadat sel darah merah, dan mereka letaknya di bawah plasma darah karena mereka lebih padat dari plasma darah.